saya mempelajari Aji Waringin Sungsang waktu itu. Wah, Aji Waringin itu Sungsang memang itu bener ada ya Pak? ada. Karena rapalan ini lakune begini, akhirnya cenderung dibantu. Kasekten ora cerdas dibaca itu sebetulnya ora kok dibaca ora cerdas, nggak kena saya sendiri itu dibaca. Sedulur, Pulau Jawa sejak masa lalu memang dikenal dengan segudang misteri maupun rahasia yang melingkupinya. Bahkan sejak kisah kuno yang menyebut Aji Saka datang ke Pulau Jawa, Pulau Jawa ini sungguh sangat misterius. Oleh karenanya, para manusia-manusia yang dibawa oleh Aji Saka pada masa itu untuk menjadi penghuni Pulau Jawa habis ditelan penghuni lama yang tinggal di Pulau Jawa ini. Setidaknya demikian yang tercatat dalam Babat Tanah Jawi. Tak hanya sekedar itu, bahkan ketika kerajaan-kerajaan mulai tumbuh dan berkembang di Tanah Jawa ini, misteri maupun rahasia-rahasia tersebut tetaplah berlanjut. Memang, menurut catatan, orang-orang Jawa atau manusia-manusia Jawa terkenal sebagai manusia yang sakti mandraguna. Berbagai macam kesaktian konon dimiliki orang-orang yang tinggal di Tanah Jawa ini. Ajian-ajian aneh, ilmu-ilmu misterius hampir dipunyai seluruh masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa di masa lalu. Lantas apakah ilmu-ilmu aneh, ajian-ajian aneh tersebut masih ada di masa sekarang? Pada awalnya, saya menganggap bahwa ilmu-ilmu aneh tersebut hanya sekedar ada dalam kisah sandiwara radio maupun film-film silat kolosal. Namun ternyata setelah kita berjumpa dengan seorang paranormal yang menekuni tentang kegiatan-kegiatan tersebut, ilmu-ilmu aneh seperti halnya Waringin Sungsang dan lain sebagainya benar-benar nyata adanya. Saya menyebutnya nyata karena latar belakang kisah yang dituturkan ini terjadi pada tahun 1970-an, sementara sandiwara radio yang memuat tentang kisah Aji Waringin Sungsang muncul di era akhir tahun 80-an sampai dengan awal tahun 90-an. Artinya, bisa jadi penulis yang membuat skenario sandiwara radio tersebut mendengar dari kisah yang benar-benar ada. Ini benar-benar misteri dan rahasia. Setidaknya sampai dengan teknologi dan pengetahuan bisa mengurainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ini seperti yang tadi di opening sudah kita bilang, saya sowan lagi ke Pak. Sekarang sudah tidak pakai Victorianus ya Pak? Pak Agung ya? Tidak pakai, ya karena beliau sudah Muslim. Jadi kita sowan lagi ke Pak Agung Suhardi. Beliau ini sepuh, ya. Ini sepuh yang sebenarnya loh ya, dalam arti karena memang beliau juga sering nek wong Jawa ngarani tulung lur. Tulung itu membantu sesama yang barangkali mengalami kesulitan, kadang sakit, kadang ada problem keluarga, problem-problem yang lainnya. Atas izin Tuhan beliau sering sekali nolong itu. Nanti teman-teman yang ada problem bolehlah ngobrol dengan beliau juga. Cantumkan juga nanti nomor teleponnya atau bisa DM ke Instagram saya. Nah, beliau ini untuk menjadi sosok seperti sekarang, seorang yang suka nolong, terus ya bahasa gampangnya paranormal. Atau kalau nyebut dukun boleh Pak? Dukun boleh. Masalah dukun itu dari bahasa Jawa. Oh. Artinya ahli. Oh gitu. Dukun ternyata. Itu artinya ahli loh. Jangan diartikan misalnya dukun pijet itu kan ahli pijat. Dukun sunat.
ahli memang fitnah. kadang-kadang ada dukun cabul itu ahli cabul toh. Iya toh. Tapi sebetulnya ya ada orang cabul tapi ya nggak mau disebut dukun. Oh, iya, Monggo iya. terserah. Yang aslinya dukun itu ahli. Iya, gitu iya. loh. Oh, ternyata begitu. Ahli spiritual kan ya dukun. Spiritual juga, monggo sudah. Nah, gini, kita sowan ke Pak Agung yang memang beliau dikenal sebagai paranormal ya, atau dukun lah seperti itu. Nah, kita yang pengen tahu itu sebenarnya kan kalau yang informasi yang pernah kita dengar, kelebihan-kelebihan seperti itu sebenarnya sudah ada pada Pak Agung sejak kecil, nggih. Iya. Itu minat, nggih. Minat ke arah sana itu maksud saya. Pangapunten, boleh diceritakan gimana itu Pak Agung? Bisa. Jadi saya sendiri sejak kecil, nggih, SD, TK, SMP dan sebagainya itu saya itu kok suka jimat-jimat itu ya. Seperti talang itu dibentuk keris, didoai itu, dan saya nggak ngerti. Teman-teman saya mainannya itu lain-lain, saya kok suka cenderung ke situ. Ternyata di situ saya memang punya bakat berpikir abstrak. Kalau bahasa ilmiahnya begitu. Bakat skolastik saya itu sedang-sedang saja. Jadi yang saya kejar. Jadi ada potensi memang saya berpikir saya tinggi. Saya belajar di spiritual terus, berpikir abstrak terus gitu loh. Kalau ceritanya awal mulanya Pak Agung itu pripun nggih istilahnya? Ngangsu nopo nyantrik nopo beguru itu terus pundi? Begini, waktu sunat ya. Waktu sunat itu yang disunat itu saya kelas 6 SD. Waktu itu liburan panjang itu. Lah, adatnya orang sini itu sak bare sunat kuwi kudu nggunggahe pagere awak. Itu dengan berguru waktu itu begitu. Sehingga saya juga mengikuti itu, tradisi itu berguru tapi ya namanya itu bergurun seadanya. Saya mempelajari Aji Waringin Sungsang waktu itu. Aji Waringin itu Sungsang memang itu bener ada ya Pak? Ada. Jadi tidak apa istilahnya, tidak cuma di sandiwara radio enggak ya? Asli bener ada ya? Ada. Yang diajari juga begenen itu. Geni itu enggak panas. Oh, panggenen. Iya, begenen itu namanya. Ada lagi penglimunan. Ada memang. Iya, terus ada lagi apa iki Pendowo. Pendowo itu kayak ngantem mati wonge. Jadi itu memang ada bantuan di situ, ada kodamnya. Oh, karena rapalan ini lagune begini, akhirnya cenderung dibantu. Kasekten ora cerdas dibaca itu sebetulnya ora kok dibaca ora cerdas, nggak kena saya sendiri itu dibaca. Tapi yo nggak tahu yang melindungi itu siapa, karena waktu itu saya terlalu muda masih. Tapi memang gitu. Ini ya Pak, kan kalau sempat Pak Agung melihat itu gimana bacoknya itu? Bacoknya yo pukul gini kena. Seharusnya kena. Tapi yo nggak nyampe gitu loh. Oh, ada jarak ya Pak? Ada jarak. Memang ada tutupnya memang pomo bacok itu yo. Yang dibacok itu sebetulnya kayu tapi nggak kelihatan kayunya itu gitu loh. Jadi nggak pernah kena sebetulnya. Yo ora lecet ora apa-apa kok. Ditutupi semacam kodam itu atau gimana? Iya kodam. Apalagi kalau penggirisan itu kalau pas marah, yo keluar kodamnya itu seperti keluar taring mata merah gitu. Jadi orang yang diajak bicara itu lari terbirit-birit, masalahnya sini ya berubah. Itu pernah ada cerita ya Pak? Penjenengan pernah alami juga ya? Boleh diceritakan itu Pak? Boleh. Jadi waktu itu saya kuliah, pas main-main dengan teman, itu tiap hari bermain dengan saya. Waktu itu kok
duduk-duduk bersamaan dia marah-marah. Kowe iki wong Islam apa wong Kristen? Kok ora tau nyang masjid. Lek Kristen kok ora tau nang gereja. Lah, yang saya heran itu dia itu orang Islam, yo nggak pernah ke nggak pernah ke masjid, nggak pernah, kok marah. Loh, saya itu hati saya marah. Tiba-tiba dia melihat saya lari terbirit-birit gitu loh. Setelah itu masuk dalam kosan, waktu itu kos toh, dia masuk dalam kamar, tak dodoki pintunya, nggak mau bukakan. Besok saja ke sini, besok saja ke sini. Jam berapa? Jam 7. Setelah itu jam 7 paginya saya ke situ. Tanya, kenapa? Kamu kemarin kok lari? Kok lari? Lah kamu jadi setan, keluar taringnya, matanya merah. Loh gitu. Jadi saya bingung sendiri. Tapi Pak Agung nggak merasa waktu itu? Hanya terasa tebal pipi saya seperti mengkorok gitu loh. Kok dia lari gitu loh. Jadi sakti itu nggak disadari sebetulnya. Hanya sebelumnya memang membaca mantra-mantra, mau keluar itu membaca keselamatan dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau dulu adatnya seperti itu, kalau sudah sunat pakai pager, jadi mau keluar itu mesti pakai japo montro. Itu gitu. Sampai tahun awal 90-an masih kok Pak. Saya Kitan itu masih disuruh gitu. Iya. Mutih. Iya. Mutih, terus itu. pati geni, ngebleng gitu. Itu golek pagere urip jarene. Tapi pager itu malah merepotkan saya sendiri. Pada akhirnya. Iya. Kalau yang ini Mbak, kalau pengalamannya yang pernah kita dengar kejadian sama Mbah Yai yang di Malang itu. Nah, kalau itu waktu itu saya sudah punya ilmu. Aji Waringin Sungsang, Sabdo Dadi. Terus Kasunyatan dan sebagainya. Itu saya berguru di Lumajang. Sempat berguru ke Lumajang juga. Setelah itu rapalan ini saya baca semua. Saya menghadapi seorang tua namanya Kiai Jawawi pakai saji Malang. Saya bertamu di situ bawa gula, bubuk, kopi dan sebagainya. Selayaknya bertamu. Iya, rokok. Niat saya juga bertamu, tapi bertamu saya untuk mencari pengertian, hanya akan tanya, bukan penyembuhan. Setelah saya menghadap, nyapo Mas, sampean Rene, waktu itu saya masih muda. Terus ditanya gitu, kulo namung badhe taken. Nggih, napa pareng angsal. Sakniki napa sing sampean takokne? Sampean tamune kok kathah. Sampean kok tiang-tiang sowan kathah niku sakjane sing digolek teng sampean niku napa, Kiai? Itu saya tanya ke Kiai itu. Kiai ini yo akeh, kuwi dek iki anake loro. Saiki ya wis waras kek Rene kuwi nggawa gula bubuk kuwi. Nggih. Maneh nek wong eneng masalah ya Rene tak kandhani beres, ya wis waras kuwi. Akeh-akeh ngono kuwi. Lah niku sing sampean takeni sinten Kiai? Yo ada. Sing sampean takeni niku nggih pinter banget ora enek sing iso nandingi guruku kuwi. Kiainya bilang gitu. Niku kula beguru nggih pareng Kiai. Oleh ae. Gitu dia bilang. Lah kula beguru lek angsal kedahe pripun? Napa tukone, napa syarate sakniki kula tumbas. Kula lakoni dengan tekad yang besar seperti itu. Akhirnya bisa waktu itu lain hari saja. Mergo meguru kudu luwih saka siji, paling enggak 3, 4, 5 saya akeh saya apik. Masalahe aku lek marai kek kowe ora iso, aku ora rugi. Enek kancane sing iso. Oh nggih, akhirnya saya juga berguru situ. Enggak tahunya ilmu saya yang
sekian banyak macam tadi. panjang itu ke aji waringin sang sabdo dadi itu dibersihkan. Saya dikembalikan pada jati diri sendiri. Nol gitu ya. Nah, jadi guru yang terbaik itu adalah guru sing manggon ning awakmu dhewe. Oh, dawuh Mbah Jawawi tadi. Nggih, ya iku sukma sejati. Dadi lek bingung ya takoni yang sukma sejati. Kuwi iso marai apa ae sing kok suwun iso ngerti lan mesti bener. Sukma sejati. Misale awakmu njaluk iso ngilang, ya diwarai. Nanging sing biasane ora kuat tukone, kudu gentur neng kono kuwi. Aku urung punya waktu. Nggih. Ngono lho, jadi seperti itu. Sekarang mau lewat sorote lampu misalnya. Iya. Itu juga bisa. Tapi syaratnya harus ngulek-ngulek itu sampai 40 hari harus spesial di situ. Poso, laku ngene. Ayo zaman sekarang ya nggak bisa kerja toh kalau harus ngejar itu terus. Akhirnya saya juga nggih, lain kali saja. Saya kan gitu. Jadi lebih ke ini ya Pak, sebenarnya gayung ilmu itu ke fokus dan tekun gitu ya. Kalau dari yang Pak Agung ngendikan tadi. Karena hobi, karena berbakat akhirnya itu ya minatnya tinggi. Iya. Akhirnya ya senengane ya seperti itu. Sampai akhirnya sampai pada posisi seperti sekarang. Spesial. Tadi memang kelebihan saya itu di bidang ini, saya ya belajar di sini terus. Sekalian yang fokus lain, di situ. Iya, sekalian memang gitu. Tapi kuliahnya selesai ya Pak dulu ya Pak? Saya kuliahnya itu enggak selesai. Misalnya saya bimbingan konseling itu, bimbingan konseling 1, konseling 2 sudah lulus, konseling 3 saya kerja. Mergo rabi sama putranya Pak Kiai tadi. Iya. Terus akhirnya saya kerja itu waktu itu saya kontrol bis itu, saya bayar saya itu dengan karo colongane lah ceperane itu sekitar 210.000 sehari. Tahun 1983. 82. Sementara dosen saya 1 bulan dibayar 110.000. Makanya saya nggak mau kuliah. Masalahnya mencari uang saja. Itu. Akhirnya saya harus pulang ke Ponorogo karena bapak ibu sudah tua. Saya yang swasta sendiri. Akhirnya saya juga kerja di Ponorogo. Saya di Ponorogo. Bayare malih 60.000 1 bulan. Turun drastis ya Pak? Nah, turun gratis. Sehingga saya punya pengetahuan bayar sebulan itu sebanyak apapun. Itu nggak bisa beli apa-apa, nggak. Mergo tinggi nuwakal to Mas, tombok SD SP waktu itu 650.000. Beli TV, tinggi medok waktu itu gitu. Lek bayar 60.000 ya cukup untuk makan 1 bulan. 1 bulan saja. Iya itu. Jadi kenyataannya itu bayar banyak orang mesti kaya, bayar sedikit orang mesti susah, punya utang. Gitu. Kalau ini Pak Agung melakukan kegiatan tulung atau gampangannya mulai dukun itu sebenarnya kapan Pak? Mulai dukun itu mulai nggih, saya tanya. Saya itu mulai 2004 sebetulnya. Sebelumnya sudah bisa untuk melihat diri sendiri, melihat istri, melihat keluarga saya. Kalau sakit itu mereka sakitnya karena gangguan apa-apa itu. Setelah itu saya punya anak, takut nek saya ini tidak berguna, nggak punya penghasilan dan sebagainya. Akhirnya saya pisau yang itu saya asah, ilmu saya itu kemampuan saya yang asah, itu ya, untuk menerima orang-orang sakit itu. Terus akhirnya ya seperti itu. Sementara kan ya
paranormal baru ya, dukun anyar ki biasanya ya ora payu. Ya wis nyango dokter sik, nyango dukun sik. Nek wis ora godak rene yo. Akhirnya kebanyakan juga gitu, ora iso. Wong dokter misalnya sakit karena gangguan hal gaib disuntik ya nggak sembuh toh. Bukan jurusannya. Bukan jurusannya. Seandainya sakit itu banyak penyebabnya, harus dilihat dulu. Penyebabnya karena kurang makan ya. Diagnosa. Iya, diagnosa itu harus tepat dulu. Ini bedanya Pak Agung dengan paranormal atau dukun yang lain. Ojo terus sakitnya itu bar nguyuhi pawon kayak terus sakit nggak iso kencing disuntik. Apa diterapi kan yo nggak cocok. Buatan setel. Iya, jadi ya nguyuhi pawon, pawon itu dapur itu kan oleh Tuhan memang diberi jin perempuan namanya Nini Towo. Itu tugas mungkin membantu wong omahan matengne sego, matengne lauk pauk, menjaga api. Terus setiap mendoakan sing kok ikuti iso masak dan duwe beras ken ora keluwen anuku. Itu kenyataannya begitu. Anda nggak percaya terserah. Nggih. Nek nggak percaya itu ada Nini Towoknya, coba kencingi pawon itu sampai jam 8 malam atau jam 9 malam ora iso nguyuh. Mereka dibetot manukmu, tiap hari dibantu. Ya meskipun diperintah Tuhan, tapi kan membantu. Iya. Ya dialah apa Tuhan toh. Bendina diwangi kula diwirai kula ya mesti Tuhan ning membantu Nini Towo sing pecicilan ki kamu lho Gong itu Pak. Kalau ini Pak Agung. Iya. Pangapunten sedikit. Saya kan pernah mendengar salah satu pasiennya Pak Agung. Iya. Itu secara medis diponis kanker otak. Iya. Menurut berita kan menurut apa dari Karangmenjangan itu Dr. Stomo, Surabaya. Salah satu rumah sakit lah kita nyebut gitu, ndak etis kalau kita bilang ini ya. Itu divonis usianya tinggal sekian 10 tahun. 10 hari. Itu masalahnya secara ilmiah, kanker otak itu mendesak kepada otak sehingga saraf yang perintah ke jantung, perintah ke paru-paru itu akan menekan, akhirnya nggak bisa memerintah paru-paru untuk bernafas, jantung untuk bergerak, itu divonis otomatis berhenti seluruh kerja organ. Kalau kanker otak itu berhenti sebenarnya begitu. Itu gimana? Tapi dengan keimanan saya yang lain. Mergo ya manusia itu yang ngatur Tuhan. Ya saya tanyakan, yang memvonis sampean mati kuwi apa Gusti Allah? Mergo yang tahu pasti itu Gusti Allah. Senes. Lek sakit itu seharusnya harus mengetahui dulu penyebab sakitnya itu. Kankeran mergo nyapo, apa mergo kokean makan micin, apa obat-obatan yang lain, atau memang dari tingkah laku yang salah. Oh, dari tingkah laku yang salah itu bisa bikin sakit. Sampean misui bojomu ae jajal engko ra yo mangan sehat yo mesti sakit. Jadi ada perilaku yang tidak beres, tidak sewajarnya itu akan membuat orang sakit. Ora salah makan obat atau salah makan itu sakit. Ya tak bilang toh, saiki sampean ya kuwi mang misale ya sumur ya. Sumur kamu kencingi. Mesti kamu ya sakit. Jadi ada hubungan sebab nek gak percaya cobaan. Ngono aja percaya tembung jarene. Lek urung ngerti buktinya. Iya, ono. Jajal kowe ora ya panas bengi. Lah gitu disuntik apa ya mari. Nah, saya mesti bisa melihat kula sakit Pak nyuwun waras tak delok. Kowe bar nguyuhi sumur ya mesti gitu. Mergo saya tahu
diajari guru saya, guru yang sebenarnya Guru tidak sejati pernah tadi. berbohong. Kalau yang itu Terus tadi, itu Pak, penyebabnya ya terus gawe piye pengarem-arem sumure kayak ono iki tenger aku arep nguyu meneh. Iki tenger aku nyun waras saka kersane ngalah. Ya mesti sembuh toh. Gusti Allah itu Rahman Rahim kok. Kalau yang tadi, Pak, yang itu tadi karena apa selalu menghina suaminya, kebiasaan jaluk pegatan, wong lanang ora entos dan sebagainya. Sementara tingkah laku seperti itu tidak dibenarkan oleh Yang Maha Kuasa itu menghina ciptaannya. Suaminya kan ciptaan Tuhan. Iya. Akhirnya dicoba. Dibetulkan. Kowe tak gawe loro ben takon Agung. Ini pasien ini tinggal di wilayah Kabupaten Pacitan. Saya tidak perlu sebut alamatnya, tidak perlu saya sebut namanya, tapi kalau beliau menonton video ini pasti ingat dan pasti tahu bahwa pernah dibantu Pak Agung. Itu terus gimana? Sembuhnya gimana, Pak Agung? Ya sembuhnya yo kun fayakun kalau itu. Setelah itu ternyata seminggu bawa jenenge seneng ya bawa pisang ya bawa ayam panggang terus matur suwun kok saged nggih Pak. Lah wong kowe iki sambatmu yang Tuhan, yang Allah. Itu Allah ya mesti kecil no, bisa no. Tapi syaratnya menghentikan yang membuat sakit. Ojo misui bojomu. Misui ya langsung mati kamu. Kita kan apa aku tuh? Iya. Yang membuat sakit itu apa? Diberhentikan. Itu bukti saya minta sembuh. Gitu loh. Ngono. Jadi itu loh kalau metode penyembuhannya Pak Agung ini selalu bersandar pada Tuhan, pada kuasa Tuhan. Jadi memang menurut Pak Agung juga segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang itu semuanya tetap atas kuasa tidak tiba-tiba, mesti Tuhan yang mengatur. Gitu, biar pinter, ya ditemukan ini, ya oleh Tuhan diatur carane piye yo nggak ngerti Tuhan itu mengatur. Kalau sampai punya masalah misalnya nek bingung. Ya Tuhan itu lewat situ dikenalnya Pak Agung, Wawan Rembuk. Itu loh, luar biasa sekali obrolan kita kali ini. Jadi kalau tadi boleh kita sarikan bahwa kesaktian kayak semacam ilmu karang ya Pak. Iya. Ilmu karang itu sebenarnya dibantu oleh pihak-pihak lain yang kadang kita bisa merasakan tapi kita tidak bisa tidak bisa melihat wujudnya. Kedua, untuk mencapai sesuatu pengertian, untuk mencapai sesuatu ilmu, menurut yang diceritakan Pak Agung tadi berarti kuncinya adalah fokus, kedua tekun. Terus gini Mas, yang penting ora ono guru sing iso mbukak atine rata mangkane kasampurnaning urip yaiku kasunyatan kejaba kamu sendiri gelem buka niteni alam iki. Ora ono sing beguron sing iso buka atimu tekone kenyataan hidup. Kur kowe dhewe mulane nek aku iki kur ngomongi kowe buka dhewe, nek ora buka ya panggar roh ae. Ora tekan. Nggih niku Mas. Intinya ora nek guru sing luwih kondang saka awake dhewe. Karena guru sejati itu ada di dalam diri kita. Nggih niku. Nggih, matur nuwun Pak Agung. Luar biasa lur obrolan kita kali ini. Terus juga untuk teman-teman yang pengen konsultasi dengan Pak Agung bisa kok berhubungan dengan beliau. Nanti bisa kontak saya, nomor teleponnya ada atau bisa datang langsung ke Desa Caluk. Mbah Lurah Mantan itu sudah tahu. Semoga bermanfaat obrolan kita kali ini. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya. Apabila banyak yang benar, insya Allah dari Tuhan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.